Beberapa hari lalu, di ruang kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di telepon. "Oh, benarkah?" tanya kepala sekolah. "Aku mendengar bahwa dia itu anak yang dulu bahkan tidak masuk dalam top 10. Sangat mengejutkan bahwa dia bisa mendapatkan ranking pertama di seluruh sekolah. Tapi bukannya kamu bilang bahwa ujian kali ini lebih susah?" kata pria dari telepon. Oh Daewan pun menjawab dengan sedikit gugup, "Tapi sebelum itu, dia memang sudah lumayan pintar. Aku bahkan tidak menduga dia bisa seperti itu." Pria itu berkata, "Aku dengar kamu memberikan perlakuan khusus untuk siswa itu dan semua guru berada di sisinya." Oh Daewan menjawab, "Kamu mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya. Kami tidak mungkin melakukan itu di tengah ujian. Itu sama saja mencoreng nama baik sekolah Cheonil." Pria itu berkata, "Aku ingin tahu pendidikan yang dihadapi siswa." Oh Daewan menjawab, "Pendidikan. Aku mengerti apa yang kamu rasakan, tapi Hyungsung hanya datang ke sekolah, dan tentu saja, sekolah Cheonil sudah memiliki edukasi yang bagus. Faktanya, banyak orang yang mau menghabiskan uang mereka di sini." Pria itu berkata, "Sangat disayangkan. Kalau begitu, tolong bilang semuanya untuk konsentrasi di kelas." Setelah itu, mereka pun mematikan telepon. Guru Kim, yang duduk di sebelahnya, langsung bertanya, apakah itu telepon lainnya yang menanyakan tentang pendidikan. Kepala sekolah Oh Daewan menjawab, "Jangan membuatku memulai. Dalam rangka apa mereka pikir tentang kepala sekolah?" Guru Kim berkata dengan wajah serius, "Soal kali ini sudah dibuat sangat sulit." Kepala sekolah Oh Daewan berkata, "Itu juga benar. Tapi, ini bukan tentang ranking siswa yang bikin bingung. Dengan kata lain, seharusnya tidak ada diskriminasi." Guru Kim berkata, "Soalnya itu sangat susah, di mana tidak seharusnya siapapun bisa menjawab semua soal dengan benar." Kepala sekolah Oh Daewan berkata, "Tidak bisa diharapkan. Tapi setidaknya kita hanya bisa semangat soal ini, kan?" Kepala sekolah Oh Daewan menatap Guru Kim dengan serius. "Aku bisa melihatnya, Kim Hyunsung menerima nilai rata-rata tertinggi di negara dan masuk Hankuk University dengan nilai tertinggi. Kamu berpikir begitu, bukan, Yang Chul?" Guru Kim menjawab dengan tersenyum, "Aku bisa melihatnya juga." Kepala sekolah Oh Daewan berkata, "Kesempatan untuk menjadi sekolah terbaik sudah di depan mata, dengan backingan Myunjin Konstruksi, dan nilai Hyunsung. Itu semua bukanlah hal yang sulit, dan itu semua sudah di depan mata. Satu-satunya masalahnya adalah Hyunsung sering menimbulkan masalah. Apa jadinya kalau murid terpintar sering menimbulkan masalah? Bisa-bisa kita menjadi sekolah terburuk. Adikku, apakah kamu ingat aku meminta kamu untuk mengurus Hyunsung dengan baik?" tanya kepala sekolah Oh Daewan. Guru Kim menjawab, "Iya, saya ingat." Kepala sekolah Oh Daewan tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin, dan Kim Hyunsung akan menjadi siswa terbaik yang pernah diciptakan sekolah Cheonil. Kamu paham maksudku, kan?" Guru Kim mengangguk, mengerti apa yang dimaksud kepala sekolah Oh Daewan. Seakan-akan tanpa diberitahu pun, Guru Kim sudah tahu apa maksud dari kepala sekolah Oh Daewan. Kepala sekolah Oh Daewan meletakkan segepok uang di atas meja dan berkata, "Karena kamu sudah menciptakan murid terpintar di seluruh sekolah, jadi aku akan membayar kamu tambahan bulan depan. Jadi nikmatilah. Karena aku ingin membuat kamu menjadi partnernya Cheonil, sampai Kim Hyunsung lulus, dan bahkan setelahnya." Guru Kim melihat segepok uang yang diterimanya dan tersenyum, "Ya, serahkan saja padaku." Di benak Guru Kim, prediksinya dulu mengenai pindah ke sisi Hyunsung merupakan pilihan yang tepat. Lebih baik berada di pihak Hyunsung daripada Jung Minho. Kembali ke waktu sekarang, di atas atap, Guru Kim sedang menjelaskan semua yang diketahuinya tentang Golden Circle. Setelah Guru Kim selesai menjelaskan, Hyunsung berkata, "Jadi, kalau sesuatu yang buruk terjadi padaku, maka kamu juga akan bernasib sama." Guru Kim menjawab dengan gugup, "Aku sudah siap untuk berbagi masa depan atau apa yang akan terjadi di masa depan denganmu. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apa aku hanya harus menghentikan Shin Yong-min?" Hyunsung tersenyum dan berkata, "Hanya ada satu hal yang aku inginkan. Dimanapun itu, dulu atau sekarang, jadi bersiap-siaplah." Setelah mengatakan itu, Hyunsung berjalan menjauh dan menambahkan, "Apapun yang terjadi, orang dewasa yang menghiraukan membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan jangan lupa siapkan mentalmu."
Di saat itu juga, Guru Kim mengerti atas pesan singkat Kim Hyun Sung. Adegan berganti ke tempat Shin Yong Min yang tergeletak di tanah dengan wajah babak belur. Seseorang menginjak kepalanya. Orang itu adalah Kang Taegu. Ini adalah peringatan terakhir, kata Kang Taegu dengan dingin. Jika kamu gagal lagi, maka berhati-hatilah. Lain kali, satu dari bagian tubuhmu akan kuhancurkan. Shin Yong Min yang tergeletak di tanah hanya bisa menjawab dengan suara terbata-bata, mengerti. Kang Taegu berjalan menjauh, berkata dengan nada dingin, ingat ini baik-baik, ini kesempatan terakhirmu. Beberapa saat kemudian, Shin Yong Min berdiri dengan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Dia merasa jengkel karena dihajar habis-habisan oleh Kang Taegu. Shin Yong Min memaki Kim Hyun Sung dalam hati. Adegan berganti ke sebuah tempat konstruksi. Beberapa orang sedang menyarankan Shin Yong Min untuk langsung menghajar Hyun Sung. Yong Min, ayo hajar saja dia. Bukan berarti guru-guru akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar sekolah, kata seseorang. Apakah sialan itu bisa selamat kalau kita mematahkan satu anggota tubuhnya? Tambah orang lain. Mendengar saran dari teman-temannya, Shin Yong Min bertambah kesal. Tentu saja kita bisa menghajarnya, tapi kalau sampai kita menghajarnya di luar sekolah, maka perusahaan Myunjin Konstruksi akan punya alasan langsung untuk bermasalah dengan kita. Dan kita tidak punya jalan untuk keluar saat itu terjadi, jawab Shin Yong Min. Mendengar penjelasan Shin Yong Min, teman-temannya sadar bahwa menghajar Hyun Sung di luar sekolah sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana caranya menghajar Hyun Sung tanpa mengalami nasib yang sama seperti Park Min Chul. Seorang pria berbadan kekar mengangkat tangannya dan berkata, Sun Bae Nim, apakah saya boleh bilang sesuatu? Pria itu adalah Bae Seong Ho, anak kelas 2 dengan julukan Monster Gorilla. Shin Yong Min mengiyakan, dan Bae Seong Ho berkata, ayo, jangan berurusan dengan dia secara sendiri-sendiri. Tapi kita bisa memprovokasi dia dengan banyak orang sekaligus. Seperti yang kamu tahu tentang kepala sekolah yang gila akan keinginannya untuk membuat sekolah menjadi sekolah top. Kepala sekolah mungkin bisa menghukum 1 atau 2 dari kita, tapi bagaimana kalau yang membuat masalah itu langsung 30 orang? Dan kalau sampai itu terjadi, maka sama saja kepala sekolah mengubur mimpinya. Mendengar penjelasan Bae Seong Ho, Shin Yong Min terjebak dan kagum akan rencananya. Beberapa hari berikutnya, saat sedang berjalan di sekolah, Hyun Sung merasakan keanehan di sekitarnya. Beberapa orang memakinya dan mencoba memprovokasi dia. Seorang berlari seolah-olah menabrak Hyun Sung, tetapi tangannya memukul bagian belakang Hyun Sung. Setelah menabrak dan memukul kepala Hyun Sung, pria itu berkata, "Hei, sialan. Kalau kamu berjalan dan menabrakku, kamu harus minta maaf." Iya benar, cepat minta maaf, dan apa-apakan dengan tatapanmu itu. Tambah seseorang. Hyun Sung tersenyum dan bergumam, oke, sudah cukup. Dan tanpa aba-aba, Hyun Sung langsung meninju pria yang telah menabrak dan memukul kepalanya. Pukulan itu tepat mengenai muka pria itu. Dengan cepat, Hyun Sung menghajar kedua teman pria itu. Teman pria itu mencoba meraba wajah yang dihajar Hyun Sung, namun tanpa sedikit kasihan, Hyun Sung langsung mendekat dan menendang tepat di wajahnya. Hyun Sung menatap mereka dan berkata, "Hei, sialan. Bilang ini kepada pemimpinmu, berhenti berpikir hal yang bodoh. Langsung saja bawa semua orang sekaligus." Beberapa saat kemudian, Bae Seong Ho datang ke kelas Hyun Sung dengan teman-temannya. Di benak Bae Seong Ho, rencana awalnya adalah untuk memprovokasi Hyun Sung dengan anak kelas 1, dan setelah itu dia akan membawa teman-temannya untuk menghabisi Hyun Sung sekaligus. Bae Seong Ho berjalan ke Hyun Sung dan langsung menanyakan, apakah kamu Hyun Sung? Hyun Sung langsung berdiri dan berkata, kalau kita berkelahi di sini, maka kamu akan kena masalah. Bagaimana kalau kamu yang mengikuti kita ke tempat pembuangan daur ulang, di mana guru jarang pergi ke sana? Kata Bae Seong Ho. Mereka pun berjalan ke sana, dan setelah sampai di sana, mereka langsung berdiri saling berhadapan. Pertarungan ini pada dasarnya sama dengan Kang Chang Seok. Namun, pada kasus Kang Chang Seok, ada beberapa hal yang tidak sesuai rencana atau imajinasi Hyun Sung. Di pertarungan ini, kalau dia tidak bisa mengatasinya atau kalah dalam pertarungan melawan Shin Yong Min, maka dia sama saja tidak bisa melangkah maju dan akan membayar harga yang mahal.
Kamu benar-benar membawa kami ke sini, dasar bodoh. Kata geng Bae Seong Ho. Hyung Sung menghiraukan perkataan mereka dan berpikir bagaimana caranya mengalahkan mereka semua. Setelah memikirkan semua itu, Hyung Sung langsung memprovokasi mereka. Mendengar provokasi Hyung Sung, Bae Seong Ho berkata, dasar sialan, berhenti bertingkah tenang. Kamu tahu sendiri kan kalau kamu yang telah lewat batas, dengan mengajak Shin Yong Min, dan tidak menghormati hierarki. Namun, bukannya mendengarkan apa yang dikatakan Bae Seong Ho sampai selesai, Hyung Sung langsung memotong perkataan Bae Seong Ho dan langsung memakinya. Jangan bertele-tele dan langsung ke inti topiknya. Hyung Sung menunjuk ke arah jendela, di mana banyak siswa yang melihat mereka dari jendela kelas. Dan berkata, kamu punya mata kan? Banyak siswa yang sedang melihat kita. Apakah kamu tidak malu membawa banyak orang hanya untuk melawan aku? Kalian pasti akan dijadikan lelucon sekolah. Kalau berani, maju satu-satu. Apakah kalian terlalu takut untuk melawan aku satu-satu? Mendengar ejekan dan provokasi Hyung Sung, membuat seseorang yang bersama Bae Seong Ho marah dan langsung melangkah maju. Pria itu adalah Kim Chang Hyun, atau iblis senior. Kim Chang Hyun langsung menerjang Hyung Sung dan berkata, asalkan aku yang maju, maka semuanya akan beres. Kim Chang Hyun mencoba meninju Hyung Sung, tapi sayangnya Hyung Sung dapat menghindari pukulan itu. Melihat Hyung Sung yang dapat menghindari pukulannya, Kim Chang Hyun pun bertambah jengkel dan berkata, dasar sialan, terima ini, dasar arogan. Kim Chang Hyun pun melancarkan pukulan berikutnya, tapi Hyung Sung dapat menghindari pukulan itu lagi. Dan dengan cepat, Hyung Sung langsung meninju muka Kim Chang Hyun dengan keras, membuat Kim Chang Hyun tak sadarkan diri. Park Jin Woo, yang melihat Hyung Sung mengalahkan Kim Chang Hyun dengan sekali pukulan, langsung ketakutan. Dia berpikir betapa bodohnya dirinya karena telah bermusuhan dengan Hyung Sung, bahkan menghajar temannya, Kim Si Woo. Kemenangan telak Hyung Sung atas Kim Chang Hyun membuat Park Jin Woo sadar bahwa dia kalah dan dihajar Hyung Sung bukanlah keberuntungan, melainkan Hyung Sung yang lebih hebat berkelahi. Park Jin Woo pun berpikir untuk tidak mencari gara-gara lagi dengan Hyung Sung di masa depan. Di saat dia sedang menonton dari jendela, seseorang mendorongnya, membuat Park Jin Woo kesal dan berbalik sambil berteriak, dasar sialan, siapa yang melakukan? Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, pria itu langsung menghajar Park Jin Woo. Pria yang menghajar Park Jin Woo tidak lain adalah Kim Si Woo. Bukankah kita harus menyelesaikan masalah kita juga? Kata Kim Si Woo. Beberapa waktu lalu, setelah Kim Si Woo melibatkan Hyung Sung menghajar anak buah Bae Seong Ho, dia pun berjalan mendekat dan bertanya apakah Hyung Sung punya rencana atau tidak, dan menawarkan diri untuk pergi bersama Hyung Sung untuk melawan mereka. Hyung Sung berbalik dan berkata, kamu sudah berjanji untuk tidak terlibat di pertarungan yang tidak menguntungkanmu. Mendengar itu, Kim Si Woo sontak kaget dan berkata, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau mencoba melawan geng Shin Yong Min sendirian. Hyung Sung mengangguk mengiyakan apa yang dikatakan Kim Si Woo. Setelah itu, dia pun berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi hal yang tidak baik akan menghampiri kamu jika kamu terlibat. Bisa saja mereka akan mengirim banyak orang sebanyak yang mereka bisa untuk menghajar kamu. Aku tahu, tapi aku harus melakukannya. Ini bukan seperti masalahnya akan selesai saat seseorang ikut campurkan. Kata Kim Si Woo mencoba meyakinkan Hyung Sung. Hyung Sung berbalik dan berkata, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, kalau kamu benar-benar ingin menolongku. Buktikan kalau aku tidak sendirian, balaskan kekalahanmu kepada Park Jin Woo. Kembali ke waktu sekarang, setelah dihajar, Park Jin Woo langsung dengan murka berteriak, apakah brengsek ini gila? Apakah kamu merasa jagoan karena ada Hyung Sung? Ayo, kita lakukan. Dasar sialan, kita selesaikan masalah kita. Akan kubuat kamu setengah mati dan pindah sekolah. Park Jin Woo langsung melancarkan pukulan ke arah Kim Si Woo, tapi Kim Si Woo dengan cepat menendang Park Jin Woo, membuatnya terhempas mundur. Park Jin Woo yang menerima tendangan langsung dari Kim Si Woo merasa sangat malu, karena dia dihajar di kandangnya sendiri dan terlebih lagi di depan teman-teman kelasnya. Park Jin Woo dengan amukannya melancarkan pukulan demi pukulan, tapi semua pukulannya tidak ada satupun yang mengenai Kim Si Woo. Di sela menghindari pukulan Park Jin Woo, Kim Si Woo berkata, apakah kamu ada wasiat terakhir?
Mendengar perkataan itu, membuat Park Jin-woo semakin bertambah marah, dan langsung ingin mencengkeram Kim Si-woo. Namun, sayangnya, Kim Si-woo terlebih dahulu menendang dagu Park Jin-woo dengan keras, membuat Park Jin-woo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sebelum Park Jin-woo menyentuh lantai, Kim Si-woo mengangkat kakinya setinggi-tingginya dan langsung menghantamnya ke muka Park Jin-woo. Adegan berganti ke Hyung Sung yang telah menghabisi 4 anak buah Bae Seong-ho. Melihat 4 anak buahnya yang telah dihabisi Hyung Sung, membuat Bae Seong-ho menjadi kesal. Rencana yang telah disusunnya rapi, rupanya bukan apa-apa di hadapan Hyung Sung. Yang awalnya berencana mengalahkan Hyung Sung dengan orang yang lebih banyak, berakhir seperti ini. Para siswa yang melihat kejadian itu pun merasa kagum dan gugup. Ini sudah orang yang keempat yang telah dikalahkan Hyung Sung. Apakah Hyung Sung akan mengalahkan semua siswa kelas 2 sendirian? Itulah yang ada di benak para siswa yang menonton perkelahian Hyung Sung dengan geng Shin Yong-min. Berhenti, kata Bae Seong-ho yang sudah merasa jengkel karena jumlah bukanlah berarti apa-apa di hadapan Hyung Sung. Hyung Sung pun melepaskan orang yang dihajarnya, dan berkata, aku akan melawanmu sekarang. Sejujurnya, aku tidak membenci kamu, tapi berpikir bahwa kamu bisa menang melawan kita semua itu lucu, kata Bae Seong-ho dengan tatapan serius. Mendengar itu, Hyung Sung tersenyum dan berkata, aku bertingkah seperti ini, karena kalian semua lucu. Setelah berkata itu, Bae Seong-ho langsung menghajar Hyung Sung tepat di muka, dan Hyung Sung langsung membalas menghajar Bae Seong-ho tepat di muka. Mereka pun jual beli pukulan dengan Hyung Sung yang tidak menghindari satupun pukulan dari Bae Seong-ho. Dan tersenyum seolah-olah ini adalah hal yang sangat menggembirakan baginya. Melihat Hyung Sung yang tidak menghindari pukulan dan jual beli pukulan dengan dia membuat Bae Seong-ho kebingungan. Apakah Hyung Sung ingin jual beli pukulan sampai salah satu dari mereka tumbang? Apakah perbedaan berat kelas tidak berpengaruh baginya? Sampai kapan ini akan terjadi? Itulah yang dipikirkan Bae Seong-ho. Tak lama kemudian, Bae Seong-ho yang tidak sanggup jual beli dengan Hyung Sung pun tidak bisa meladeni Hyung Sung. Hyung Sung pun langsung menjambak rambut Bae Seong-ho dan melancarkan pukulan terakhir tepat di wajah Bae Seong-ho, yang langsung membuatnya pingsan. Keempat orang sisanya yang menonton Bae Seong-ho kalah hanya bisa berdiri diam seperti patung. Hyung Sung pun melirik mereka dan berkata, hei, berhenti melihat-lihat dan bawa Shin Yong-min. Adegan berganti ke Shin Yong-min yang sedang duduk. Dasar gila, dia mengikuti anak-anak kelas 2 tanpa sadar situasinya, pikir Shin Yong-min. Tak lama kemudian, seorang siswa datang dan memberitahukan Shin Yong-min bahwa Bae Seong-ho telah kalah oleh Hyung Sung. Membuat Shin Yong-min kebingungan dan langsung menanyakan berapa banyak orang yang dibawa Bae Seong-ho. Pria itu menghitung dan jumlah orang di pihak Bae Seong-ho adalah 9 orang. Lakukan rencananya sekarang. Mau bagaimanapun si brengsek kepala sekolah dan Kim Yang-chul. Ini adalah sekolah, mereka tidak mungkin menutupi kasus 9 siswa yang telah dihajar, kata Shin Yong-min. Adegan berganti di ruang guru, beberapa siswa yang tidak lain adalah anak buah Shin Yong-min membuat situasi menjadi heboh. Mereka saling memberitakan tentang Hyung Sung yang telah menghajar anak kelas 2 sampai berdarah-darah. Dan harus melaporkan Hyung Sung kepada pihak polisi. Beberapa orang pun menelepon polisi dan ada yang memberitahukan peristiwa itu dengan tangisan, sesuai skenario yang telah disusun Shin Yong-min, yaitu semuanya akan memberikan penjelasan yang sama. Di sisi kepala sekolah Oh Dae-won, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang menanyakan apakah ini dengan kepala sekolah Cheonil. Beberapa hari lalu di ruang rapat guru, apakah ada yang pernah mendengar tentang Golden Circle? Kata guru Kim yang memimpin rapat itu. Golden apa? Tanya seorang guru. Apakah itu jenis bully yang baru? Tanya guru lainnya. Golden Circle itu organisasi yang mendapatkan pemasukan dari membuli siswa-siswi. Saat mereka sudah menentukan targetnya, maka para anggotanya akan mulai membuli target itu. Dan insiden yang melibatkan Park Min-chul ada kaitannya dengan Golden Circle, jelas guru Kim. Apakah maksudmu, geng Park Min-chul itu bagian dari Golden Circle? Tanya seorang guru. Ya, seperti itulah, kata guru Kim, mengiyakan analisis guru itu. Mendengar itu, para guru pun kebingungan, tidak percaya apa yang mereka dengar. Mendapatkan pemasukan, atau dibayar dari membuli orang, bukanlah sesuatu yang bisa mereka percayai.
Ruang guru pun menjadi sangat heboh dengan berita yang diberitahukan oleh Guru Kim. Guru Kim pun memberitahukan orang-orang yang dia tahu terlibat dengan Golden Circle, di antaranya ada Park Min Chul, Jung Min Ho, Cho Yong Taek, Kang Chang Suk, Bae Seong Ho, dan Shin Yong Min. Dan jangan pernah terlibat dengan masalah yang ada kaitannya dengan orang-orang itu. Karena kalau sampai mereka terlibat, bisa saja karir kita sebagai guru bisa selesai, kata Guru Kim. Jadi, apakah kamu akan mengabaikan masalah hanya karena mereka itu Golden Circle? Kita itu guru, tugas kita adalah untuk mendidik mereka, kata seorang guru. Bagaimana kalau Golden Circle mengincarimu? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau sampai di antara kita menjadi incaran mereka. Jadi, apapun yang terjadi, berpura-puralah tidak melihat apa yang terjadi, kata Guru Kim dengan tegas. Kembali ke waktu sekarang, beberapa siswa mencoba mempengaruhi guru, tapi para guru menegur mereka bahwa tidak ada yang terjadi dan menyuruh mereka balik ke kelas. Orang yang menelepon polisi pun dimarahi, bahwa jangan mengeprang polisi. Melihat semuanya percuma, Shin Yong Min pun berjalan dengan penuh amarah, dia ingin langsung membunuh Hyung Sung dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, handphonenya berdering. Adegan berganti di kantor kredit. Go Chaeng Bom berjalan masuk dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja, aku tahu siapa kamu. Kamu adalah Go Chaeng Bom, dari Myunjin Konstruksi. Apa yang membawa kamu ke sini? Ke pinjaman Hiu, jawab Pyo Jon Am. Aku ada beberapa proyek kecil, dan berpikir untuk menaikkan namamu, kata Go Chaeng Bom sambil menyalakan rokoknya. Maksudmu, apakah ada yang kamu butuhkan dari kami? Tanya Pyo Jon Am, yang langsung berdiri melihat peluang yang didapatkan jika sampai dia bisa menjalin hubungan dengan Myunjin Konstruksi. Gampang saja, serahkan kontrak yang satu itu. Kalau tidak salah, namanya Shin Min Suk, kata Go Chaeng Bom. Kembali ke Shin Yong Min, semuanya teriakan dari orang yang memanggilnya. Apa yang kamu lakukan di sana, dasar bangsat? Apa yang kamu katakan, orang tua? Kata Shin Yong Min yang agak gugup. Apakah kamu tidak tahu siapa itu Kim Hyun Sung? Berani sekali kamu berurusan dengan dia. Jangan pernah sentuh dia. Kalau kamu tidak ingin pinjaman Hiu membunuh ayahmu di rumah, maka jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu, kata suara di telepon. Mendengar itu, Shin Yong Min sadar betapa seriusnya situasi sekarang. Hei Yang Min. Saya Go Chaeng Bom, kata Go Chaeng Bom dari dalam telepon. Dengar baik-baik, untuk kedepannya, ada beberapa stiker merah di depan rumahmu. Maksudnya adalah ayahmu sudah diblokir, dan juga keluarga miskinmu juga masih memiliki hutang. Hutangnya juga akan jatuh kepadamu. Apakah kamu mau mewariskannya? Apakah kamu pikir pinjaman Hiu peduli akan hal seperti itu? Dengan kata lain, hidupmu sudah berakhir. Tapi ada beberapa cara untuk selamat, yaitu kalau kamu mau dihajar Hyung Sung kayak anjing, kata Go Chaeng Bom. Bukankah itu sama saja dengan pengecut? Kata Shin Yong Min. Pengecut, apakah kamu bodoh? Sesuatu seperti itu tidak ada di perkelahian. Kalau kamu menang, maka kamu adalah rajanya. Hati-hatilah. Saya tidak bilang omong kosong belaka, kata Go Chaeng Bom dengan dingin. Setelah itu, Shin Yong Min pergi menemui Hyung Sung. Hyung Sung pun yang melihat kedatangan Shin Yong Min berkata, kamu di sini juga. Melihat kedatangan Shin Yong Min, membuat beberapa siswa yang menonton perkelahian itu menjadi heboh. Tanpa menunggu lama, Shin Yong Min langsung menerjang Hyung Sung dan langsung ingin menghajar Hyung Sung. Hyung Sung hanya berdiri dan tidak menghindari pukulan Shin Yong Min, membuat Shin Yong Min kaget. Dan dengan cepat membuat seolah-olah pukulannya dihindari Hyung Sung. Sepertinya kamu sudah menerima teleponnya, kata Hyung Sung sambil tersenyum dan langsung menghajar Shin Yong Min. Shin Yong Min kebingungan antara melawan atau tidak, tapi provokasi Hyung Sung membuat Shin Yong Min melawan balik. Beruntungnya Hyung Sung, di pertarungan ini adalah Shin Yong Min pernah mengikuti pertarungan amatir, dan Hyung Sung dan Jung Do Chil dapat menonton pertarungan itu dan melihat cara bertarungnya. Dari video itu, Hyung Sung menemukan beberapa celah dari gaya bertarung Shin Yong Min. Dengan semua itu, pertarungan pun menjadi pertarungan yang dimana Hyung Sung dapat menghindari semua serangan Shin Yong Min, dan Hyung Sung yang beberapa kali berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Ayolah, sekali saja, berlutut seperti pengecut dan memohon ampun, kata Hyung Sung memprovokasi Shin Yong Min.
Perkelahian sengit di antara mereka berdua, akhirnya mencapai puncak saat Shin Yong-min berusaha meninju Hyung Sung, akan tetapi Hyung Sung menghindar dan membalas pukulan yang mengakibatkan Shin Yong-min. Yong-min langsung terjatuh. Melihat Shin Yong-min yang terjatuh membuat para siswa yang menonton dari kelas mulai bertanya-tanya apakah Shin Yong-min akan kalah, dan Hyung Sung menang. Apakah sang jagoan sekolah akan kalah dari anak kelas 1? Tanpa menunggu lama, Hyung Sung langsung mengancing tangan Shin Yong-min. Shin Yong-min berusaha untuk meminta Hyung Sung berhenti, tapi Hyung Sung tidak berhenti dan langsung mematahkan tangannya. Pertarungan antara Shin Yong-min pun dimenangkan oleh Hyung Sung, yang mengalahkan dia beserta gengnya. Dan dengan itu, Hyung Sung pun berhasil menaklukkan anak kelas 3 terkuat, yaitu Shin Yong-min, dan membuktikan dirinya kepada seluruh murid di sekolah. Sementara itu, Kepala Oh Daewon sedang berbicara dengan seseorang sambil melihat kemenangan Hyung Sung atas Shin Yong-min. Adegan berganti di mana Hyung Sung sedang berjalan menemui Kim Si-woo. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Kim Si-woo. "Bagaimana denganmu?" tanya Hyung Sung. "Tentu saja aku berhasil," jawab Kim Si-woo. "Baguslah, tadi pasti seharusnya gampang," kata Hyung Sung. "Jadi sekarang apa? Tadi banyak yang melihat dan jadi saksi kalau kamu sudah mengalahkan Shin Yong-min." Tapi mematahkan tangannya. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Hyung Sung langsung memotong kalimat Kim Si-woo, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kamu khawatirkan itu kalau kejadian itu menjadi masalah kan?" Kim Si-woo pun kebingungan melihat Hyung Sung yang sama sekali tidak takut bahwa kejadian ini mungkin saja bisa menjadi masalah karena Hyung Sung telah mematahkan tangan Shin Yong-min. "Apa kamu tahu apa yang aku sadari? Setelah melawan sampah seperti grup Park Min-chul, dunia itu tidak akan berada di sisi yang lemah," kata Hyung Sung sembari melihat Guru Kim berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Di sisi Guru Kim berjalan menemui Shin Yong-min sambil merasa sangat bingung karena masalah yang ditimbulkan Hyung Sung kali ini sangat berat baginya untuk menutupinya. Jalan satu-satunya adalah menjadi saksi palsu atas kejadian ini, dan membiarkan Hyung Sung lulus dan setelah itu dia bisa hidup dengan tanpa beban berat seperti ini. Itu yang dipikirkan Guru Kim. "Pak Guru, tolong bawa saya ke rumah sakit." "Pak Guru, apakah kamu dengar?" kata Shin Yong-min sambil menahan rasa sakit dari tangannya yang telah dipatahkan Hyung Sung. Guru Kim melihat Shin Yong-min dengan dingin dan berkata, "Shin Yong-min, tanganmu tidak patah karena berkelahi dengan Hyung Sung, melainkan kamu tadi bermain dengan teman-temanmu dan jatuh dari tangga. Kalau kamu menyebutkan nama Hyung Sung di rumah sakit, maka aku akan menutupi kasusnya, jadi diamlah." Mendengar itu membuat Shin Yong-min marah dan berteriak, "Bagaimana mungkin kamu memanggil dirimu guru? Kamu itu guru, kamu itu seharusnya memprioritaskan keselamatan murid-muridmu." Guru Kim langsung mencengkeram pundak Shin Yong-min dengan keras dan berkata dengan penuh marah, "Hei, dasar brengsek, kamu juga sering menggunakan kasus ini untuk menutupi kasusmu. Jangan pernah mengajariku bagaimana menjadi guru." Adegan berganti ke Kang Taegu yang mukanya basah kuyup sambil dipegangi dua orang berkemeja hitam dan seseorang di depannya. "Apakah kamu masih sadar? Ayo, kita lanjutkan," kata pria yang berdiri di depan Kang Taegu. "Aku mohon, kasih saya satu kesempatan, aku kan berhasil, bagaimanapun itu. Bahkan saya kan menikamnya jika diperlukan," kata Kang Taegu dengan ketakutan. "Hei, apakah kamu lupa, dasarnya itu apa? Tugasnya kita itu membuat pelanggan kita senang dengan membuat kekerasan di sekolah. Apakah kamu akan tanggung jawab kalau kostumer kita tidak puas? Menyenangkan pelanggan dan menyembunyikan identitasnya itu adalah tugas kita. Apa kamu lupa?" kata pria itu dan langsung menendang muka Kang Taegu dengan lututnya sampai membuat Kang Taegu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Pria yang menghajar Kang Taegu adalah Jung Chansu, broker regional Seoul. Melihat kegagalan Kang Taegu membuat Jung Chansu berpikir bahwa Hyung Sung bukanlah target yang mudah, akan tetapi dia percaya dengan kemampuannya hingga dia berpikir Hyung Sung itu hebat, tapi bagi orang lain dan tidak untuknya. Baginya Hyung Sung hanyalah seorang katak yang terjebak di sumur. Adegan berganti ke Shin Yong-min yang menerima pesan dari Hyung Sung, yang ingin mengetahui siapa pelanggan yang menyewa mereka untuk membulinya. Melihat Hyung Sung yang dapat mengetahui kapan Shin Yong-min keluar dari rumah sakit, membuat Shin Yong-min sadar kalau Hyung Sung bisa mengetahui kapan dia keluar dari rumah sakit, itu artinya dia masih bisa melakukannya lagi.
Bukan hanya menerima pesan dari Hyung Sung, Shin Yong-min juga menerima pesan dari Kang Taegu. Membuatnya bertambah jengkel dan berpikir, kalau Kang Taegu ingin menghukumnya maka lakukanlah. Di dalam pikiran yang campur aduk antara Hyung Sung dan Kang Taegu membuat Shin Yong-min merasa jengkel dan memutuskan untuk pulang dan tidur, dan akan mengatasi mereka saat bangun. Saat sampai di depan rumahnya dan membuka pintu, Shin Yong-min kaget dengan rumahnya yang telah diobrak-abrik. Dan seorang pria berlari dan langsung memukulinya, tapi Shin Yong-min sempat memblokir pukulan itu. Melihat sekeliling membuat Shin Yong-min penasaran apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi pada rumah kita? Tanya Shin Yong-min. Pria di depannya adalah ayah Shin Yong-min. Ayah Shin Yong-min jatuh berlutut sambil menangis dan berkata, "Sudah ku bilang, jangan sentuh anak yang bernama Kim Hyun Sung. Kalau kamu tidak menyentuhnya, maka semuanya akan baik-baik saja." Mendengar itu membuat Shin Yong-min kaget. "Kamu sudah menghancurkannya, bahkan kalau kamu harus hidup kayak anjing, kamu tidak seharusnya melewati batas. Rumah ini yang kamu tinggali, makanan yang kamu lihat saat kamu buka kulkas, apa kamu pikir itu gratis? Bahkan kalau saya tidak pantas menjadi ayah, saya mencoba yang terbaik, tapi kamu sudah menghancurkannya," teriak ayah Shin Yong-min. Melihat ayahnya yang sangat semarah itu, membuat Shin Yong-min kaget dan juga menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Karena saking kagetnya membuatnya berjalan mundur dan tidak sengaja menginjak botol minuman dan terjatuh. Saat terjatuh, handphone Shin Yong-min berdering karena dia mendapatkan sebuah panggilan. Adegan berganti ke Shin Yong-min yang sedang berlutut meminta maaf kepada Hyung Sung, dan menyarankan Hyung Sung bahwa Hyung Sung bisa menggunakannya sebagai pelayannya kalau memang itu dibutuhkan untuk mendapatkan permintaan maaf. Namun jawaban yang diberikan Hyung Sung sungguh di luar dugaan Shin Yong-min. Jawaban yang didapatkannya adalah, "Kenapa aku harus memaafkanmu? Aku sudah memperingatmu untuk jangan mencari gara-gara dengan teman-temanku atau orang yang dekat denganku, tapi kamu tidak mendengarkannya. Kamu melakukannya karena kamu tahu kamu bisa menanggung akibatnya kan?" kata Hyung Sung dengan dingin. "Bukan seperti itu, aku melakukannya karena ku terlalu bodoh," kata Shin Yong-min dengan cepat. "Iya, kamu bodoh, sangat bodoh. Karena hanya orang bodoh yang mau melempar dirinya ke dalam api," kata Hyung Sung. Hyung Sung pun memberikan Shin Yong-min kesempatan terakhir, yaitu menahan sesuatu, selama 1 bulan. Kalau Shin Yong-min berhasil, maka dia akan memaafkan Shin Yong-min. Melihat itu, Shin Yong-min kaget ada sebuah harapan, tapi juga ketakutan akan apa yang akan datang padanya. Karena Hyung Sung tidak memberitahukan apa yang harus ditahannya. Keesokan harinya di kantin sekolah, Shin Yong-min berjalan masuk membuat semua siswa di kantin mencibirnya pelan-pelan. "Wow, itu Shin Yong-min. Dia kelihatan baik-baik saja dari yang aku kira. Apakah dia sudah berubah setelah kalah dari anak kelas 1? Dia pantas menerimanya karena sangat arogan," itulah yang dibicarakan para siswa saat melihat Shin Yong-min. Para siswa pun mulai memaki dan mencibirnya. Shin Yong-min duduk di kursi, dan berpikir semua ini bukanlah apa-apa. Yang dia hanya lakukan adalah menahan semua ini selama 1 bulan dan semuanya akan berakhir. Saat duduk, Shin Yong-min sadar bahwa ada seorang kutu buku bernama Han Myung-hyun yang menatapnya, membuat Shin Yong-min jengkel karena beraninya seorang pecundang seperti Han Myung-hyun berani menatapnya. "Hyung-min, tahannya. Ini hanya sebulan, diamlah selama sebulan, lulus dari SMA, dan mulai hidup baru," kata Shin Yong-min dalam hatinya mencoba menenangkan dirinya. Tanpa diduga-duga, Han Myung-hyun berjalan ke samping Shin Yong-min dan menyirami kepala dengan sebotol susu, membuat Shin Yong-min kaget tidak percaya, seorang kutu buku melakukan hal seperti itu padanya. Saat Shin Yong-min menatapnya dengan penuh amarah, Han Myung-hyun dengan cepat berkata, "Kata Hyung Sung, aku bisa melakukan ini padamu." Beberapa hari lalu, di kelas 3,5, Hyung Sung sedang berdiri di depan berbicara tentang bagaimana dia melawan para pembuli dan kalau dia bisa maka yang lain juga bisa. "Aku tidak akan bisa berdiri di sini kalau aku tidak cukup kuat untuk melawan para pembuli, jadi mulai sekarang, aku ingin membuat Shin Yong-min membayar semuanya. Mulai sekarang kamu bisa berbuat sesukamu padanya dan dia tidak akan melawan balik. Mau meludah wajahnya atau memukul kepalanya dari belakang, dia tidak akan melawan balik. Tapi tentu saja ini bukan paksaan, kamu sendiri yang memutuskan ingin melakukannya atau tidak."
Kalau kamu merasa tidak bisa dan ingin membiarkannya begitu saja maka ingatlah ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menghukum dia untukmu, kata Hyung Sung dengan gagah berani di depan kakak kelasnya. Mendengar itu banyak orang pun tidak percaya dan kaget. Karena mulai sekarang mereka bebas melakukan apapun terhadap Shin Yong-min. Orang yang sangat ditakuti di sekolah, yang selalu menindas murid lain. Han Myung-hyun adalah salah satu orang yang sering ditindas Shin Yong-min. Selama 3 tahun di sekolah, dia bisa ditampar Shin Yong-min hanya karena tidak sengaja melakukan kontak mata dengannya. Dia hidup seperti boneka yang tak seorang pun peduli bahkan kalau dia rusak. Dan penindasan yang terkadang membuatnya berpikir apakah Shin Yong-min akan mengingatnya atau Shin Yong-min pernah berpikir apa yang dilakukannya salah. Namun hal itu tak kunjung datang dan akhirnya waktu yang dinantikannya datang juga, dengan Hyung Sung yang telah memberikan petunjuk kepada mereka. Kembali ke waktu sekarang, melihat Shin Yong-min yang tidak melakukan apa-apa membuat Han Myung-hyun merasa senang, karena semuanya seperti yang dikatakan Hyung Sung kalau Shin Yong-min tidak akan melawan. Han Myung-hyun pun langsung memukul kepala Shin Yong-min. Bukan hanya memukulnya, Han Myung-hyun juga meludahi makanan Shin Yong-min dan berkata, "Apa kamu ingat ini? Kamu pernah melakukan ini padaku dan berkata seperti ini. Nikmatilah makananmu, dasar sialan." Semua itu hanyalah permulaan. Shin Yong-min menjalani hari dengan dibuli, dipukuli, ditakel, dan dilempar dengan batu. Shin Yong-min marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melainkan menahan rasa amarahnya. Shin Yong-min ingin sekali menghajar mereka, tapi apa boleh buat, kalau dia sampai melawan balik maka dia akan berurusan dengan Hyung Sung. Shin Yong-min merasa jengkel dengan perlakuan yang diterimanya dan bertanya dalam hatinya apakah orang-orang ini tidak ada rasa malu berlindung dari adik kelas mereka. Di sisi Hyung Sung, dia sedang berpikir bahwa dia telah gagal, dia berpikir akan menerima petunjuk mengenai Golden Circle, tapi nyatanya tidak. Petunjuk yang dia punya adalah pelanggannya adalah siswa yang satu angkatan dengan dia dan cukup kaya untuk menyewa Golden Circle. Setelah memikirkan semua itu, Hyung Sung pun mengechat Shin Yong-min bahwa dia ingin menawarkan game yang baru. Kalau Shin Yong-min bisa melakukannya, maka semua permasalahannya akan selesai. Melihat pesan itu, Shin Yong-min langsung membalasnya dengan cepat, "Aku akan melakukannya, apapun itu, aku tidak akan mengecewakanmu." Adegan berganti ke sebuah toko kecil di pinggir jalan, Shin Yong-min mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia melakukan hal yang benar. Dan lebih baik melakukan ini daripada menahan semua penghinaan di sekolah. Shin Yong-min menutupi hoodie-nya dan memakai masker, berjalan masuk ke toko itu, dan sang kasir yang bertugas bukan lain adalah Park Min-chul memberi salam, "Selamat malam, Tuan, apa yang kamu ingin?" Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Shin Yong-min langsung menghantamkan kepala Park Min-chul ke meja kasir, membuat Park Min-chul kesakitan dan kebingungan, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanpa menunggu lama, Shin Yong-min langsung menghajarnya, namun walaupun Shin Yong-min memakai masker, Park Min-chul mengetahui bahwa dirinya dihajar Shin Yong-min, dia mengetahuinya dari caranya berdiri dan tatapannya. Adegan berganti ke taman di mana geng Park Min-chul sedang berkumpul, kecuali Jung Min-ho. Rupanya mereka bertiga bernasib sama, mereka juga dihajar Shin Yong-min. Park Min-chul memberitahukan mereka bahwa mereka juga pasti telah dihajar Shin Yong-min, dan Park Min-chul mulai menjelaskan mengapa dia sangat yakin bahwa orang itu adalah Shin Yong-min. Kedua teman Park Min-chul menyarankan untuk melaporkannya ke pihak berwenang, tapi Park Min-chul berkata, "Apakah kamu sudah punya surat wasiat? Shin Yong-min itu orang yang bahaya, terlibat dengannya akan mengakibatkan kaki atau tanganmu patah." Di saat mereka sedang mengobrol tentang sosok yang menyerang mereka, Shin Yong-min pun muncul menghampiri mereka dan berkata, "Sangat bagus melihat kalian bersama, dasar budak. Apa yang kamu lakukan, kenapa kamu menghajarku kemarin?" Kata Park Min-chul yang marah dan juga takut. "Aku sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi Hyung Sung tahu kelemahanku. Dan dia berkata bahwa dia akan memaafkanku kalau aku bisa menunjukkan seperti apa rasanya hidup di neraka kepada kalian. Kamu tahu artinya apa kan? Maaf, tapi aku harus membuat kalian hidup seperti di neraka untukku," kata Shin Yong-min dan langsung menerjang mereka. Shin Yong-min dengan penuh amarah langsung menghajar mereka semua sambil berteriak, "Ini semua adalah salah kalian, dasar brengsek.
Kang Changsuk menerjang Shin Yongmin dengan penuh amarah, ingin memukulnya sambil berteriak, yang kami lakukan salah itu apa? Shin Yongmin pun langsung menatap Kang Changsuk dan berkata, apa yang kamu bilang, dasar brengsek. Melihat Shin Yongmin yang bahkan tidak berusaha menghindari pukulannya, membuat Kang Changsuk ketakutan dan berkata dengan ketakutan, dia bahkan tidak menghindari. Aku tidak seharusnya bernasib seperti ini. Beraninya kamu masih menggonggong kepadaku, apa kamu lupa siapa aku? Kata Shin Yongmin sambil menghajar Kang Changsuk. Shin Yongmin memegangi kepala Kang Changsuk dan langsung menendang kepalanya dengan lututnya sambil berkata, aku Shin Yongmin. Dasar brengsek. Dengan tendangan lutut yang sangat keras, tepat mengenai kepala Kang Changsuk, membuat nyawanya langsung terjatuh. Shin Yongmin pun tersenyum bahagia dan berkata, matilah sana, brengsek. Namun, beberapa saat kemudian, Park Min-chul berdiri di belakang Shin Yongmin dan langsung menusuknya dari belakang dengan pisaunya sambil berkata, dasar brengsek, Shin Yongmin. Kamu seharusnya tidak berlebihan. Kamu adalah alasan kita semua seperti ini, dan kenapa kamu menyerang kita? Shin Yongmin pun terjatuh dan berlutut sambil memegangi luka tusukannya dan berkata dengan napas terengah-engah, hah, kamu, sangat gila. Darah Shin Yongmin pun terus mengalir, membuatnya sadar bahwa yang diinginkan Hyung-sung adalah kehancuran total. Hyung-sung membuat Shin Yongmin dan geng Park Min-chul memilih siapa yang akan hancur lebih parah. Keesokan harinya, berita tentang Shin Yongmin tersebar luas di sekolah. Banyak siswa yang membicarakan tentang kejadian itu. Aku dengar dari kenalan, katanya polisi, Park Min-chul yang menjadi tersangka, kata seseorang. Aku juga dengar, katanya ada yang aneh dari kasus ini. Mereka meminta untuk dikirim ke juvenile detention secepatnya. Mereka ingin keluar dari Daesan, tambah seseorang. Kejadian Shin Yongmin yang ditusuk membuat seisi sekolah menjadi heboh. Tidak disangka, seorang yang kuat seperti Shin Yongmin akan mengalami kejadian seperti itu. Adegan berganti ke Hyung-sung yang sedang berbicara dengan seseorang dari telepon, seperti yang kamu bilang, keluarga Jung Min-ho sadar bahwa tidak ada harapan bagi mereka, jadi mereka menjual semua properti mereka dan meninggalkan Daesan. Mereka pindah ke Hyung-kido, dan dia akan masuk sekolah negeri, kata pria dari telepon. Tentu saja, anak orang kaya akan diperlakukan berbeda, kata Hyung-sung. Rupanya, orang yang berbicara dengan Hyung-sung adalah Go Chaeng-bom. Dia seharusnya dikirim ke Juvi. Aku bisa mengirim dia ke sana jika kamu mau, kata Go Chaeng-bom. Jangan biarkan saja dia, kata Hyung-sung sambil tersenyum. Mendengar itu membuat Go Chaeng-bom kebingungan. Aku ingin memberikan dia beberapa waktu untuk melupakan siapa aku. Aku ingin dia percaya bahwa dia sudah hidup dengan nyaman, dengan sekolah barunya. Setelah itu, baru kehancurannya datang, jelas Hyung-sung. Mendengar itu, Go Chaeng-bom pun kaget dan berkata, kadang-kadang kamu itu lebih menakutkan dari aku. Untuk sekarang, kirim mereka berempat ke penjara setelah mereka keluar dari juvenile detention. Aku tidak ingin mereka keluar, bahkan jika itu sedetik pun, kata Hyung-sung. Wow, aku tidak akan mau melawanmu, canda Go Chaeng-bom. Ngomong-ngomong, berapa lama lagi aku harus di sini? Aku sudah bekerja di sini, dari posisi yang paling bawah, selama sebulan seperti yang kamu bilang, tapi tidak ada apa-apa di sini. Aku bukanlah orang yang sabar bekerja dari bawah langkah demi langkah untuk mencapai puncak, kata Go Chaeng-bom. Tetaplah di situ sebentar lagi, kata Hyung-sung. Tapi, Tuan Go Chaeng-bom, ingat apa yang aku katakan, semuanya akan segera dimulai, kata Hyung-sung. Beberapa hari kemudian, berita mengenai saham real estate yang melonjak tinggi, beberapa perusahaan konstruksi sangat senang dengan kenaikan pasar yang begitu besar. Begitu pula perusahaan besar konstruksi. Adegan berpindah ke area tempat pembangunan. Hei, cepat, kata seorang mandor yang memanggil kuli bangunan yang sedang mengikat beberapa batang baja. Pekerja itu pun dengan cepat menyelesaikan ikatannya, dan beton siap untuk diangkut. Namun, beberapa saat kemudian, beberapa batang baja patah dan langsung menyebabkan beberapa bagian di atas bangunan yang sedang dikerjakan jatuh. Melihat bangunan yang roboh, membuat panik dan berteriak, bangunannya roboh. Dan rupanya ada seorang pekerja yang tidak sempat untuk menghindari. Alhasil, mandor itu tertimpa batangan baja yang berjatuhan. Berbuat apa-apa, apa yang harus kita lakukan? Kata seorang, apa maksudmu?
Panggil ambulans sekarang. Tambah seseorang. Ayo cepat, dan panggil polisi. Jangan berhenti. Semuanya, jatuhkan handphone kalian. Teriak seorang mandor. Melihat mandor yang memarahi mereka untuk memanggil polisi dan ambulans membuat mereka semua kaget dan saling menatap satu sama lain. Mandor itu pun langsung mengambil handphonenya untuk memanggil superior. Seorang tukang bangunan mencoba memberanikan dirinya dan berkata, "Pak, kita seharusnya memanggil ambulans dulu." Mendengar itu, mandor itu langsung teriak, "Diam! Bagaimana kalau proyek ini dihentikan sementara karena kecelakaan ini? Apa kamu akan membayar kerugiannya? Apa kamu bisa mengganti kerugiannya?" Setelah 2 jam berlalu, orang yang terluka itu dikirim ke rumah sakit. Namun, bukannya dikirim ke rumah sakit terdekat yang hanya berjarak 10 menit, orang itu dikirim ke rumah sakit yang jaraknya 1 jam yang ada hubungan baik dengan perusahaan. Di rumah sakit, pihak rumah sakit mencoba untuk menghubungi pihak keluarga korban dan akhirnya terhubung, dan anak dari korban pun datang untuk melihat kondisi ayahnya. Anak dari korban itu bernama Oh Jong Hyuk. Tak lama kemudian, 2 orang berjas datang menghampiri sambil memperkenalkan diri bahwa mereka adalah orang dari perusahaan yang ingin bertemu dengan pihak keluarga korban. Kecelakaan yang dialami ayahmu adalah kehati-hatiannya, dan itu juga berdampak pada perubahan. Kita mengalami kerugian yang sangat besar akibat kecelakaan atas kecerobohan ayahmu, jadi kita tidak akan meminta biaya kompensasi atas kerusakannya, kata kedua pria berjas itu. Oh Jong Hyuk yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu hanya bisa menahan rasa amarah. Perlakuan yang sangat dingin oleh perusahaan ini sangat membantu dia marah, dan bahkan mereka tidak bisa menutupi biaya rumah sakit. Melihat itu, Oh Jong Hyuk pergi ke ruangan ayahnya dan menangis atas perlakuan yang diberikan pihak perusahaan kepada ayahnya. Dan hari itu juga di awal umurnya tidak bisa melupakan semua kejadian dan semua perlakuan perusahaan tempat ayahnya bekerja. Adegan berganti ke Go Chaeng Bom. Go Chaeng Bom berjalan dengan santai, dia menguap sambil berkata, "Aku ingin tidur, aku ingin minum, ingin bermain dengan cewek. Sial banget, berapa lama sih aku harus melakukan semua ini?" Go Chaeng Bom berdiri sambil menikmati sebatang rokoknya dan berpikir bahwa dia harus mempercayai Hyung Sung, setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi kepada arah pembuli-bulinya. Semua pembuli yang dulu suka membulinya sekarang sudah menerima akibatnya, dan Go Chaeng Bom sadar bahwa orang berikutnya yang akan menerima nasib yang sama adalah Go Chang-suk. "Baiklah, aku harus mempercayainya," kata Go Chaeng Bom sambil mematikan rokoknya. Saat ingin kembali bekerja, Go Chaeng Bom menyadari ada yang aneh. Orang-orang di sekitar berlari menuju ke arah pembangunan seperti ada sesuatu yang telah terjadi. Saat berbalik, Go Chaeng Bom kaget melihat lantai gedung yang roboh, dan dengan cepat Go Chaeng Bom langsung berlari ke arah gedung yang roboh itu. Setelah sampai, Go Chaeng Bom bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seorang pria yang berdiri di samping Go Chaeng Bom menjelaskan bahwa gedung runtuh kemungkinan adalah powering incident. "Powering, apa yang kamu bicarakan?" kata Go Chaeng Bom yang tidak tahu maksudnya. "Jelaskan tentang powering atau apalah itu nanti saja. Sekarang apakah ada orang di sana?" kata Go Chaeng Bom menoleh kepada pria itu sambil menunjuk ke arah bangunan runtuh itu. "Iya, ada. Kami tidak begitu yakin, tapi kemungkinan ada 5 atau 6 orang," kata pria itu. "Apa?" kata Go Chaeng Bom sambil menatap pria itu dengan penuh amarah. "Jangan khawatir, kita akan menghubungi superior dan mengontrol berita ini. Kita akan merahasiakannya," kata pria itu dengan gugup. Go Chaeng Bom pun dengan penuh amarah langsung menggenggam kerah baju pria itu dan berkata, "Hei, apakah itu penting?" Melihat Go Chaeng Bom yang sangat marah sampai menggenggam kerah bajunya membuat pria itu ketakutan. Di dalam benak Go Chaeng Bom, dia sangat kaget. Go Chaeng Bom berkata dalam hatinya, "Nak, sebenarnya seberapa jauh kamu bisa memprediksi ini? Semua ini persis seperti yang pernah dikatakan Hyung Sung. Kalau ada kecelakaan, pakai saja nama anak tertua dari perusahaan Myungjin Konstruksi untuk mengumpulkan pecahan-pecahan. Jangan pikirkan kerugiannya, pikirkanlah apa yang terbaik bagi para pekerja yang terluka." Tanpa pikir panjang, Go Chaeng Bom langsung berkata, "Cepat panggil polisi dan tim penyelamatan. Aku tidak bisa, kecelakaan ini akan tersebar luas ke publik dan semua itu akan jadi kesalahan kita," jelas pria itu dengan ketakutan. "Hei, apakah itu yang menjadi permasalahan?
Tanya Go Chaeng Bom. Ini bukan masalah tentang kompensasi, kalau pembangunan diundur, maka siapa yang akan menanggung kerugiannya? Kata pria itu. Go Chaeng Bom pun melepaskan kerah baju pria itu dan berkata dengan nada dingin, panggil saja polisi. Pria itu belum yakin apa yang harus dia lakukan, namun di tengah ketidakyakinannya, Go Chaeng Bom berkata dengan gagah, aku akan bertanggung jawab untuk semua ini. Bukan kamu, tapi aku. Apa kamu pikir ini lucu bermain dengan nyawa orang? Cepat panggil semua tim penyelamat di Daesan dan selamatkan mereka. Aku akan bertanggung jawab. Benarkah? Kapan mereka akan sampai di sini? Tanya Go Chaeng Bom. Mereka bilang, mereka sudah dalam perjalanan ke sini saat menerima panggilan, kata seorang pria berjas hitam. Apakah seharusnya kita mulai memindahkan puing-puing atau batu-batu pakai alat berat kita? Tanya Go Chaeng Bom. Jangan. Mereka bilang jangan sentuh apapun sampai profesional datang dan melihatnya, jelas pria berjas hitam. Kalau begitu, mereka harus cepat. Telepon mereka lagi, dan bilang mereka untuk datang secepat mungkin. Kalau itu menimbulkan masalah, aku yang akan mengurusnya, kata Go Chaeng Bom. Rupanya, di antara para pekerja bangunan, ada Oh Jong Hyuk yang bekerja di situ. Brak, suara bangunan yang roboh lagi. Semua bangunan roboh lagi, jangan mendekat. Apa? Kata Oh Jong Hyuk yang kaget. Mau ini jadi masalah atau tidak, kita seharusnya memprioritaskan nyawa orang. Kalau kamu masih punya waktu untuk teriak yang tidak berguna seperti itu, setidaknya panggil polisi sekali lagi, kata Go Chaeng Bom dengan dingin. Tidak lama kemudian, tim penyelamatan, ambulan, dan polisi datang ke area kecelakaan, dan mulai menyelamatkan para pekerja. Ini keajaiban, kebahagiaan, kebanyakan dari mereka hanya mengalami luka ringan, dan tidak ada yang sampai membahayakan nyawa, teriak seorang. Benarkah ini keajaiban? Teriak seorang lagi. Tapi masih ada masalah, kata pria berjas hitam. Masalah apa? Tanya Go Chaeng Bom. Beberapa media sudah menulis soal kecelakaan ini, bahkan ada beberapa yang menulisnya secara negatif. Saya rasa ini akan menjadi topik yang panas di berita. Karena semuanya sudah kacau seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kata pria berjas hitam dengan khawatir. Benarkah? Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Tanya Go Chaeng Bom. Mendengar Go Chaeng Bom yang bertanya apa yang harus mereka lakukan membuat pria itu kaget. Aku bilang, apa yang harus kita lakukan? Kata Go Chaeng Bom mengulangi kalimatnya. Aku pikir kamu punya rencana, kata pria berjas hitam. Rencana pantatku. Aku cuma memanggil polisi untuk menyelamatkan, kata Go Chaeng Bom. Terus bagaimana dengan aku? Gumam pria berjas itu yang agak kebingungan melihat situasi yang kacau, dan Go Chaeng Bom yang tidak memiliki rencana sama sekali. Setelah itu, handphone Go Chaeng Bom berdering, dan itu adalah panggilan dari ayahnya. Go Chaeng Bom yang tidak tahu harus berbuat apa-apa, memutuskan untuk tidak mengangkat teleponnya. Aku pikir itu adalah presiden. Apakah akan menerima teleponnya? Tanya pria berjas hitam. Jangan ikut campur, pikirkan saja urusanmu, kata Go Chaeng Bom. Sialan, mau sampai kapan dia akan meneleponku? Tambah Go Chaeng Bom dalam hatinya karena handphone terus berdering. Tak lama kemudian, Kim Hyun Sung menelepon Go Chaeng Bom, dan dengan cepat Go Chaeng Bom langsung menerima teleponnya dan langsung berlari meninggalkan pria berjas hitam sendirian. Adegan berganti ke ruangan Go Myung Jin. Kakak, apa kamu sudah tidak waras? Teriak Go Chang Seok sambil membanting kertas berisi berita tentang kejadian tadi siang. Kesalahan yang dibuat Go Chaeng Bom Bang Bom adalah kesempatan emas baginya, sebagai orang yang ambisius untuk mengambil kekuasaan, tentu saja dia akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Hidup orang itu penting, tapi bagaimana dengan perusahaan kita? Tanya Go Chang Seok dengan dingin sambil merapikan kacamatanya. Dengan kelihayan, Go Chang Seok mulai memainkan kata-kata untuk menjatuhkan Go Chaeng Bom di depan ayahnya. Kata-kata seperti, apa kamu tahu kerugiannya berapa? Apa kamu tahu aku yang harus membereskan masalah ini? Dimainkan oleh Go Chang Seok, seolah-olah dia peduli pada perusahaan, namun sebenarnya dia hanya ingin menjatuhkan Go Chaeng Bom dan mengambil ahli hak waris. Kamu memanggil seluruh Daesan hanya untuk ini. Kamu bukan hanya memanggil tim penyelamat, tapi juga polisi dan membuat reporter tahu lebih cepat. Chaeng Bom, bagaimana kamu akan mengatasi masalah ini? Kata Go Myung Jin dengan dingin.
Go Chaeng Bom pun terdiam sebentar, memikirkan apa yang sudah diajarkan Hyung Sung padanya sebelum bertemu ayahnya. Hyung Sung memberitahukan seperti apa ayah Go Chaeng Bom yang seperti monster di bidang konstruksi, dan memiliki kebanggaan tersendiri akan hal itu. Kalau ada kesalahan menyangkut kesehatan pekerja, dia pasti akan ikut campur, jadi jangan mundur atau takut. Maju saja terus. Setelah diam dan mengingat apa yang telah diajarkan Hyung Sung, Go Chaeng Bom berkata, "Ayah, aku pikir kita harus menghancurkan apartemennya dan memulai lagi." Mendengar itu, baik Go Myung Jin ayahnya maupun Go Chang Seok adiknya sontak kaget. Aku tahu kamu lulusan SMA, tapi setidaknya kamu punya alasan yang masuk akal, kan? Seperti beberapa pekerja itu, apa kamu tahu biaya pembangunannya itu dari bank, yang setiap hari bunganya naik? Bunga selalu naik, apakah kamu pikir itu bagus hanya untuk satu bangunan? Kata Go Chang Seok sambil menahan amarahnya. Iya, hanya untuk satu bangunan. Itulah kenapa aku menyarankan untuk mulai lagi. Seperti yang kamu katakan, akan mengalami kerugian yang besar. Aku tidak bisa melakukan hitungan yang rumit, tapi aku tahu berapa banyak. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kepercayaan. Apakah kamu tahu ada banyak perusahaan konstruksi yang reputasinya di bawah? Dalam hal ini, kita hanya bisa memperbaiki bagian yang rusak dan menyelesaikan pembangunan. Apa yang kami pikir akan terjadi? Kata Go Chaeng Bom, tidak akan ada yang membeli. Terima kasih untuk orang yang memberitahukan kepada seluruh kota, setidaknya kita bisa mengurangi kerugiannya daripada membangun apartemen baru, kata Go Chang Seok menyindir Go Chaeng Bom. Chang Seok, kita tidak seharusnya memprioritaskan uang. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu sekarang hancur, bentak Go Chaeng Bom sambil menatap Go Chang Seok dengan serius. Kalau kita mengakui kesalahan kita saat sedang membangun apartemen yang pertama, dan menunjukkan hasil yang bagus, itu mungkin bukan cara yang bagus, tapi kita bisa mendapatkan kepercayaan mereka, dan itu bisa menjadi dasar Myung Jin konstruksi, tambah Go Chaeng Bom. Go Chang Seok yang mendengar itu tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar orang yang idealis atau apa? Kita itu sebuah perusahaan. Kita harus memprioritaskan keuntungan kita daripada. Namun, sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Go Myung Jin berkata, anak tertuaku akhirnya sudah berkembang. Kejadian seperti ini pernah juga menimpa Myung Jin konstruksi, tapi di waktu yang berbeda. Di waktu itu, Go Myung Jin sendirilah yang menyebutkan bahwa anak buahnya yang menyembunyikan kejadian itu dan menunjukkan filosofi bangunan. Go Myung Jin berbalik dan berjalan perlahan sambil berkata, apa kamu tahu apa yang membuatku marah atas kejadian ini? Faktanya adalah kita membuat kesalahan di hal yang mendasar tentang menuangkan beton. Kesalahan itu seharusnya tidak pernah terjadi dalam nama perusahaan Myung Jin, bagaimanapun caranya. Rumah adalah tempat di mana orang tinggal. Keselamatan adalah prioritas kita. Yang lainnya dibuang jauh-jauh, kata Go Myung Jin. Saat berada di depan Go Chaeng Bom, Go Myung Jin memanggil Go Chaeng Bom, yang langsung direspons hangat oleh Go Chaeng Bom. Kerja bagus. Aku pikir kamu menjalani kehidupanmu tanpa berpikir. Tapi sepertinya kamu sudah tumbuh dewasa seperti aku di masa muda dulu. Perusahaan Myung Jin adalah perusahaan, tapi juga perusahaan keluarga yang memprioritaskan nilai dari rumah. Ingat itu, dan kamu akan bisa mengikuti jejakku, kata Go Myung Jin. Mendengarkan pujian yang diterima Go Chaeng Bom, membuat Go Chang Seok bertambah jengkel. Pujian yang seharusnya menjadi miliknya, rencana untuk mengambil kesempatan atas kejadian ini gagal total. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit, salah satu korban kecelakaan harus dioperasi untuk memotong kedua kakinya. Saya pikir kita perlu memotong kedua kakinya, kata perawat rumah sakit. Mendengar itu, istri korban hanya bisa menangis, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang mengalami kecelakaan, semuanya hanya mengalami luka ringan, dan hanya satu yang harus masuk ke meja operasi. Istri dari korban yang harus diamputasi pun pergi dan duduk di sebuah meja untuk menenangkan dirinya bersama dengan kakak laki-lakinya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus aku katakan pada anak-anakku? Ucap istri korban dengan penuh kesedihan. Tenang dulu, orang-orang dari perusahaan Myung Jin akan segera tiba, kata kakak istri korban mencoba menenangkan adiknya.
Aku pikir aku tidak akan bisa berbicara dengan mereka. Aku dengar perusahaan bangunan tidak membayar biaya rumah sakit atau biaya kompensasi, ucap istri korban dengan khawatir. Tak lama kemudian, Go Chaengbom dengan dua orang berjas hitam tiba di depan kedua orang itu dan langsung berkata, "Nyonya Kim Eung-suk." Kedua orang itu pun melihat Go Chaengbom dengan kebingungan. Dan tanpa menunggu lama, Go Chaengbom dengan kedua orang yang mengikutinya langsung membungkukkan badannya dan berkata, "Kami di sini atas nama perusahaan, dan kami ingin sekali minta maaf atas kejadian yang telah terjadi." Beberapa waktu lalu, di dalam perjalanan, Go Chaengbom menelepon Hyung-sung untuk meminta saran, apa yang harus dia lakukan. Karena perkataan ayahnya bahwa, teruskanlah, dan ayahnya untuk pertama kali berekspektasi padanya, jadi Go Chaengbom tidak ingin mengecewakan ayahnya. Urus masalahnya dulu. Ada dua jenis kasus di masalah ini. Yang satu ini gampang. Jika kita berjanji pada mereka periode penundaan pembayaran sementara, pembayaran bunga pinjaman, penyesuaian harga jual, dan transparansi prosedur pembangunan, maka seharusnya kita bisa membuat mereka tenang. Dan kasus kedua adalah orang yang mengalami kecelakaan. Lakukan sebanyak mungkin yang kamu bisa untuk menolong mereka, sebanyak mungkin sampai membuat mereka bangga bekerja di perusahaan Myungjin. Itulah saran Hyung-sung kepada Go Chaengbom yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menemui korban kecelakaan. Kembali ke waktu sekarang, kedua pria yang mengikuti Go Chaengbom langsung duduk di kursi depan keluarga korban dan langsung berkata, "Kecelakaan ini sepenuhnya salah kami. Ini salah perusahaan Myungjin. Uang tidak bisa menyelesaikan rasa sakit yang kalian alami atas kecelakaan yang menimpa orang kesayangan kalian, tapi kami ingin mencoba sebaik yang kami bisa," kata pria berjas. Keluarga korban yang mendengar itu sontak saling menatap satu sama lain, tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Di mana rumor bahwa perusahaan konstruksi lain tidak membayar biaya rumah sakit saat terjadi kecelakaan. Namun, perusahaan Myungjin Konstruksi bukan hanya menyayangi karyawan mereka, tapi juga ingin membantu. Kabar itu langsung membuat kekhawatiran sang adik korban merasa lega. Kekhawatiran langsung sirna. "Benarkah?" kata adik perempuan korban. "Tentu saja, kamu akan membayar biaya rumah sakit, dan akan membayar biaya lain secara terpisah. Bukan hanya itu, kami juga akan merekrut suami Anda di departemen yang membutuhkan kemampuannya. Suami Anda sudah bekerja untuk perusahaan Myungjin Konstruksi cukup lama, kami tidak akan melupakan kerja kerasnya," jelas pria berjas hitam dengan kacamata, dan langsung menyerahkan selembar kertas berisi kontrak. Melihat kontrak dan betapa pedulinya perusahaan Myungjin Konstruksi, membuat kedua keluarga itu sontak menangis. Sang istri korban yang tidak dapat mempercayai kabar itu langsung menangis sambil terus berterima kasih kepada Go Chaengbom dan kedua pria berjas hitam. Adegan berganti di malam hari, depan rumah sakit. Go Chaengbom sedang duduk di tangga sambil menghisap rokoknya bersama pria berjas hitam berkacamata yang berdiri di depannya. "Hei, katakan padaku, apa yang kamu pikirkan tentang pembangunan konstruksi?" tanya Go Chaengbom. "Haha, aku tidak tahu membangun bangunan," jawab pria berjas berkacamata. "Aku pikir perusahaan kita hanya untuk membuat uang sampai sekarang. Tapi insiden ini membuatku berpikir banyak lagi," kata Go Chaengbom. "Benarkah?" tanya pria berjas hitam berkacamata. "Aku pikir banyak orang yang terhubung. Orang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, orang yang membeli rumah dengan simpanan untuk kehidupannya. Aku pikir aku harus memikirkan posisiku sedikit. Ini sangat rumit, aku hanya ingin makan enak dan hidup yang enak," kata Go Chaengbom sambil melihat ke langit. Memikirkan waktu pertama kali dia bertemu Hyung-sung, karena bocah yang tidak dikenalnya di kantor polisi. Semuanya bermula dari situ, dan karena itu Go Chaengbom sampai berkeinginan menjadi presiden perusahaan saat dia hampir saja menyerah soal hidupnya. Dan dia pun sadar bahwa dia tidak bisa hidup seperti kehidupannya sebelumnya. Setelah memikirkan itu, Go Chaengbom berkata sambil menghisap rokoknya, "Aku pikir aku itu mirip dengan ayahku. Aku peduli pada orang yang dekat dengan aku. Aku ingin orang yang terhubung dengan aku memiliki hidup yang baik." "Itu bagus," kata pria berjas hitam berkacamata. Dan dia pun sadar Go Chaengbom, pria yang dulunya hobi bersenang-senang dan bermain dengan cewek, sekarang bukanlah Go Chaengbom yang dulu. Go Chaengbom yang sekarang sudah berubah. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan menegur Go Chaengbom untuk,
permisi, kamu seharusnya tidak merokok di tempat ini. Jatuhkan itu sekarang. Apakah kamu tidak tahu ini adalah rumah sakit? Kata pria itu sambil berjalan mendekat sambil menunjuk Go Chaeng Bom. Oh iya, maaf, kata pria berjas hitam berkacamata. Bangsat, kamu tadi memiliki waktu yang bagus dan kamu menghancurkannya, teriak Go Chaeng Bom sambil menunjuk orang yang menegurnya. Pria berjas hitam berkacamata yang melihat Go Chaeng Bom yang emosi mencoba menenangkannya, sedangkan pria yang menegurnya menjadi kebingungan. Salah mereka kenapa dia marah balik? Entahlah, aku bilang nyahlah sebelum aku menghancurkan seisi rumah sakit, tambah Go Chaeng Bom. Melihat Go Chaeng Bom yang emosional, membuat pria berjas hitam itu berpikir bahwa ini tidaklah mudah untuk seseorang berubah total. 1 minggu kemudian, pecahan-pecahan yang tidak diharapkan Hyung Sung terjadi, mulai membuat perahu yang baru. Di stasiun televisi, seorang pria sedang menjadi tamu dalam acara berita. Bisakah kamu memperkenalkan diri Anda kepada kami? Tanya presenter. Namaku adalah Oh Jung Hyuk. Aku adalah anak seorang kuli bangunan yang menjadi lumpuh dalam insiden yang terjadi saat bekerja untuk perusahaan Mo Konstruksi. Oh Jung Hyuk yang dipanggil ke acara televisi itu karena berita tentang kecelakaan di bidang konstruksi tersebut luas dan menjadi berita hangat di Daesan. Banyak wartawan yang datang hanya untuk mendapatkan berita demi berita yang bisa disajikan ke media. Mereka mewawancarai banyak kuli bangunan, menanyakan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana pendapat mereka soal kecelakaan yang telah terjadi. Kembali ke Oh Jung Hyuk. Sang presenter bertanya, bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi pada ayahmu? Oh Jung Hyuk pun mulai menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi pada ayahnya saat bekerja di perusahaan Mo Konstruksi. Ayahnya yang diantar 2 jam setelah kecelakaan. Mandor yang melarang menelepon ambulans, dan harus melaporkan ke superior dulu, bukannya membawa ayahnya ke rumah sakit terdekat, melainkan membawa ayahnya ke rumah sakit yang jauh yang memiliki hubungan dengan mereka. Penjelasan yang diberikan dipenuhi amarah yang telah dipendam Oh Jung Hyuk. Sampai saat menjelaskan tentang ayahnya, Oh Jung Hyuk memukul meja di depannya. Terima kasih karena sudah datang, aku dengar masih ada yang Anda sampaikan. Kata presenter, iya, sebenarnya aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, dan terjadi kecelakaan yang sama. Seperti yang dialami ayahku. Tapi perusahaan itu melakukan tindakan yang berbeda dari perusahaan tempat ayahku bekerja dulu, kata Oh Jung Hyuk. Sementara itu, setelah Go Chaeng Bom menjadi manajer, dia mulai datang pagi-pagi ke tempat pembangunan setiap pagi. Tuan, kamu sudah di sini? Tanya seorang pekerja yang melihat kedatangan Go Chaeng Bom. Kamu kelihatan lebih luar biasa hari ini, tambah pekerja lainnya. Ah, apakah kalian serius? Apa ada yang salah dengan kalian? Tanya Go Chaeng Bom merasa aneh melihat perilaku pekerjaannya. Aku pikir, pikiran semua orang tentangmu berubah setelah apa yang terjadi. Semua orang sepertinya menyukaimu, kata seorang pria yang datang mendekat. Aku tidak peduli, kata Go Chaeng Bom. Pria itu pun menawarkan makanannya sambil berkata, tapi tuan, ini beberapa jus bawang yang dibuat istriku. Cobalah, ini enak banget. Ah, aku lapar. Go Chaeng Bom pun masuk ke dalam dan membuat mie instan cup sambil berkata, kenapa aku harus menjadi manajer dan bangun pagi? Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Makan ramen di tempat konstruksi memang enak. Saat menyantap mie instan cup-nya, seorang pria membuka pintu dan berkata, Pak, ada tamu di luar, mereka dari perusahaan stasiun televisi. Mereka mau memfoto dan melihat sekitarnya. Oke, aku mau istirahat. Jadi tolong bawa mereka keliling, kata Go Chaeng Bom sambil terus memakan mie instan cup-nya. Tapi Pak, masalah bukan itu. Mereka ingin mengundangmu dan mewawancaraimu, jelas pria itu. Go Chaeng Bom kaget dan berhenti makan, dan berkata, kenapa aku? Apa aku membuat kesalahan? Aku tidak yakin, kata pria itu. Pada malam hari di Villa Go Myung-jin, ayah Go Chaeng Bom sedang menonton berita tentang Go Chaeng Bom yang mengambil keputusan yang tidak biasanya. Keputusan yang membuat perusahaannya mengalami rugi besar, bukan hanya itu berita itu juga mewawancarai karyawan yang mengalami kecelakaan. Mereka pun mengatakan bahwa mereka tidak menduga bahwa anak tertua dari perusahaan Myung-jin Konstruksi akan datang sendiri dan minta maaf. Melihat itu membuat keluarga korban bangga bahwa kepala keluarga mereka bisa bekerja di perusahaan yang menghargai kinerja pegawai mereka.
Melihat berita yang sangat bagus seperti itu membuat Go Myung-jin bangga bahwa anaknya akhirnya dewasa dan tahu bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Tak berselang lama, handphone Go Myung-jin berdering dan itu adalah panggilan dari Presiden Park. "Halo, ada apa?" kata Go Myung-jin dengan ramah. "Presiden Go, kamu benar-benar sudah membesarkan anakmu dengan baik," kata Presiden Park. "Haha, aku tahu, dia dulunya suka sekali membuat masalah. Aku bahkan berpikir dia itu asalnya dari mana. Tapi menilai dari apa yang telah dia lakukan sekarang ini, aku pikir dia itu seperti aku," kata Go Myung-jin. "Jadi aku ingin mengatakan kalau putriku," kata Presiden Park yang belum menyelesaikan kalimatnya, tapi adegan langsung berganti ke seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil. "Presiden Go, bagaimana menurutmu? Kencan buta dengan seseorang yang berasal dari keluarga terpandang. Dulu banyak orang yang tidak mau, namun sekarang semua orang seolah-olah mau. Seperti membalikkan telapak tangan, bukan hanya di Daesan tapi juga dari kota lain yang menanyakan tentang Go Chaengbom," kata ibu itu. "Benarkah?" tanya Go Myung-jin. "Ya, kalau kamu tidak suka keluarga yang kusarankan, bilang saja padaku. Aku bisa menyarankan keluarga lain," jawab ibu itu. "Baiklah, aku akan lakukan itu," kata Go Myung-jin. Dan setelah seorang wanita muda masuk ke ruangan Go Myung-jin sambil berkata, "Tuan Presiden, apakah kamu mencari aku?" "Ya, kamu tidak perlu menghubungi perusahaan mencari pasangan lagi," kata Go Myung-jin. "Baiklah Tuan," kata wanita itu. "Dan bagaimana kondisi sekarang?" tanya Go Myung-jin dengan wajah serius. "Kita terus mendapatkan permintaan untuk pembangunan, kita mendapatkan permintaan pembangunan 3.000 rumah, pembangunan apartemen untuk karyawan DJ Chemical, kita juga dapat kontrak dari kota Daesan. Mereka mau 5.000 rumah dan selesai sebelum akhir tahun depan," kata wanita itu. Mendengar itu, kesempatan yang ditunggu-tunggu Go Myung-jin adalah jackpot. Adegan berganti di mana Go Chaengbom yang kaget sampai berkata, "Apa? Aku? Ya, mulai sekarang kamu akan menjadi eksekutif direktur di perusahaan Myung-jin Konstruksi. Semua orang yang ada di sini akan membantumu," kata Go Myung-jin. Mendengar kabar itu membuat Go Chaengbom tidak bisa berkata, dia hanya bisa bergumam dalam hatinya apakah ini mimpi. Semua orang di dalam ruangan pun bertepuk tangan sambil berkata selamat kepada eksekutif direktur Go Chaengbom. Namun, Go Chaengbom tahu bahwa orang-orang di dalam rumah itu ada beberapa yang selalu memandangnya seperti sampah, dan juga ada orang yang berada di pihak adiknya, Go Chang-seok. Dan Go Chaengbom juga akan berpartisipasi dalam proyek yang akan dilaksanakan di kota Daesan. "Saya tahu ini cepat, tapi aku yakin seiring berjalannya waktu kamu pasti bisa," kata Go Myung-jin. "Apa?" kata Go Chaengbom yang masih tidak percaya akan kabar ini. Go Chaengbom pun langsung membungkukkan badannya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu tidak sabar bekerja denganmu." Adegan berganti ke sekolah Hyungsung. Hyungsung yang sedang kaget melihat berita bahwa Go Chaengbom akan mengerjakan proyek 5.000 rumah, dan dia menjadi eksekutif direktur. Di mana kedua hal itu seharusnya terjadi di tahun depan. Namun, Hyungsung berpikir lagi, kalau mungkin saja ini tidak buruk. Dengan kenaikan jabatan Go Chaengbom, maka bisa saja akan menjadi bantuan uang yang sangat berarti. Namun, untuk rencana berikutnya, Hyungsung ingin tidak ada yang kacau. Semuanya harus sesuai rencana. Di depan sekolah, Go Chaengbom datang dengan mobil mewahnya. Hyungsung yang melihat mobil mewah itu menyadari bahwa mobil itu mirip dengan mobil yang digunakan Go Chaengbom. "Apakah ini Go Chaengbom? Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidak mengirimku pesan," gumam Hyungsung. Adegan berganti ke ruang kepala sekolah di mana Go Chaengbom sedang duduk dengan kepala sekolah Oh Daewan. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Go Chaengbom. "Ya, tentu saja aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku sangat terinspirasi setelah menonton berita tentangmu sebagai eksekutif direktur, karena membuat keputusan brilian," kata kepala sekolah Oh. "Oh, menarik. Kita bahkan belum meresmikan itu, tapi sepertinya orang tua ini sudah mendapatkan informasi," kata Go Chaengbom sambil tersenyum. Kenaikan pangkat Go Chaengbom yang diumumkan kemarin belum diresmikan secara sah dan belum diumumkan. "Aku datang ke sini untuk berterima kasih karena sudah menjaga Hyunsung dengan baik,"
jadi aku ingin merenovasi sekolah ini dengan tempat olahraga yang bagus dan juga kolam renang yang bagus, kata Go Chaeng Bom sambil tersenyum. Mendengar itu, kepala sekolah Oh Daewan merasa senang tapi menyembunyikan ekspresinya, karena tempat olahraga yang bagus dan kolam renang yang bagus juga merupakan salah satu dasar sekolah terbaik. Terima kasih, kami akan terus berusaha yang terbaik, seluruh sekolah ini akan terus mensupport Hyun Sung. Percayalah padaku, kata kepala sekolah Oh Daewan. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memanggil orang itu? Guru Kim Yang Chul, kata Go Chaeng Bom.